Pak Taufik, Anda benar mau naik ini ke acara penghargaan Nona Sally. Meski Ghost yang baru datang sudah dibawa pergi oleh Nyonya, tapi di garasi masih ada Phantom, ada Bentley juga. Anda bebas pilih. Kalau Anda naik ini, bagaimana kalau terjadi sesuatu di jalan? Cuaca hari ini bagus, bisa sekalian olahraga. Lagian Sally juga suka. Benar kan Sally? Benar, ramah lingkungan. Bisa menikmati alam juga. Ayah, ayo cepat. Doni, jangan ikuti aku lagi. Pulang saja. Ayah datang. Pak Taufik, Pak Taufik. Mana ada konglomerat yang seperti ini? Orang miskin dari mana yang menghalangi jalan? Di depan pintu Santones, ini bukan tempat parkir. Kurir salah antar alamat ya? Bukannya ini Sally ya? Hah? Kenapa berani naik sepeda butut gitu datang ke sekolah? Aku harus ambil fotonya buat ku sebarkan di sekolah. Rian, Kamu apa? Cepat sana minggir. Jangan buat kotor tempat parkir kami. ayah, lihatlah mobil ini. Bukannya ini... Bukankah mobil ini sudah dibawa pergi istriku? Kenapa bisa ada pada mereka? Benar sekali. Ini adalah Ghost terbaru. Cuma ada satu di kota Pesir. Kenapa? Iri ya? Kamu tahu nggak mobil ini? Sally, yang paling penting adalah acara penghargaanmu. Nanti kita selesaikan masalah yang lainnya. Ayah, Ayo pergi. Jangan pergi. Dasar orang miskin. Beraninya melototiku. Tendangan yang bagus. Nggak semua sampah boleh parkir di sebelah mobil kita. Ayo, pergi dan ambil hadiahmu. Ayo. menurutmu siapa yang bakal dapat Penghargaan penghargaan? kali ini bergengsi sekali. Iya. Sebenarnya siapa yang paling hebat? Setelah penilaian ahli yang mendapatkan penghargaan khusus kompetisi penelitian Santones, dia adalah Sally Tanuma, kelas A jurusan informatika. Selamat! Ini, selamat ya. Tunggu! Tunggu! Mereka lagi. Permisi Pak, apakah Anda punya pendapat lain? Hari ini, yang mendapatkan penghargaan khusus ini cuma boleh putraku, yaitu Rian. Aku bakal sumbangkan 10 miliar buat sekolah. Apa ini cukup? Ini... 20 miliar. 40 miliar? Asal bisa berkontribusi buat pendidikan. Aku siap menghabiskan uangku. Bagaimanapun, aku tidak akan kekurangan uang. Kartu hitam itu, bukankah itu kartu yang kuberikan buat istriku Ai? 40 miliar? Penghargaan ini mau dibayar 40 miliar? Punya banyak uang nggak boleh begitu kan? Kamu ngerti apa? Penghargaan khusus ini jaminan masuk ke universitas terbaik di luar negeri, Universitas Harvard. Ini sekali seumur hidup. Astaga, itu kartu hitam Centurion yang gak terbatas. Untuk dapat itu, asetnya harus puluhan triliun. Keluarga Halim ternyata sangat kaya. Tampaknya piala gadis itu harus diberikan pada orang lain. Sayang sekali. Aduh, Pak Rudi ini benar-benar seorang dermawan. Itu, Sally, kamu turunlah. Dan untuk kamu, Rian, kemarilah. Ayo. Ayo, silakan naik. Kamu nggak berhak dapatkan piala ini. Apalagi membawanya. Sally, sebelum kamu membual, bisa nggak kamu pergi berkaca dulu? Kamu nggak berhak berebutan denganku. Cuma dengan sepeda murahan yang ayahmu naiki ini, kamu lihat rongsokan besi gini, bisa kuhancurkan dengan beberapa kali tendangan. Sepeda itu dibuat khusus. Harganya 1 miliar. Kalau rusak, kamu harus ganti rugi. Ternyata standar masuk Santones semakin rendah saja. Orang kalangan rendah yang pandai membual begini juga bisa diterima. Kamu nggak ngerti. Demi mendapatkan nama, setiap tahunnya sekolah bakal merekrut anak miskin yang katanya jenius diberi beasiswa biar tampak keren. Sally ini salah satunya. Sally, pantang menyerah dan masih muda adalah hal bagus. Tapi kamu harus tahu tempat. Bakat itu nggak ada harganya. Kalau ada uang dan status. Pak Wakil Bambang, tungguin apa lagi? Gesek kartunya. Yang dapat penghargaan ini cuma boleh anakku. Oh,
Terima kasih. Anak nakal, aku lihat kamu lumayan cantik ya. Begini saja, aku kasih kamu uang setahun 1 miliar, cukup buat kamu dan ayahmu hidup enak. Kamu jadi pengajar pribadi anakku saja. Kalau kamu buat dia senang, mungkin dia akan kasih lebih. Gimana menurutmu? Beraninya menyentuh putriku. Memangnya kamu pantas? Berani menyakiti putraku. Tunggu putraku dapatkan ini dan masuk Harvard. Bahkan kalian gak layak jadi tukang semir anakku. Pak Rudi, kartu Anda ini nggak bisa dipakai. Di sini tertulis saldo dibekukan. Mau pakai uangku buat merebut piala putriku? Jangan harap. Gak mungkin. Kayaknya kamu yang salah. Berikan padaku. Baiklah. Transaksi gagal. Transaksi gagal. Transaksi gagal. Pakai kartu palsu buat rebut piala. Sungguh tebal muka. Pak Rudi, jangan-jangan kartu Anda itu adalah kepunyaan orang lain. Pakaiannya kayak orang kaya. Ternyata kartunya nggak ada uangnya. Orang kaya palsu. Benar. Bawa kartu palsu ini keluar rumah. Mau pura-pura kaya. Ayah, aku nggak peduli. Piala ini harus jadi milikku. Aku harus dapatkan. Ada banyak orang yang melihat. Jangan-jangan ini ulahnya. Jangan-jangan ini ulahnya. Tapi dia sendirian. Mana mungkin. Ayo. Hari ini ada yang berebutan jalur khusus masuk Harvard dengan Rian. Kartu hitammu itu entah kenapa nggak bisa dipakai. Begini, segera transfer 100 miliar padaku. Piala penghargaan ini sangat langka. Kita nggak boleh biarin Rian kecewa. Benar, Ibu. Ada yang merebut penghargaan khususku. Dan juga menindas saya. Baiklah, aku transfer 100 miliar. Jangan sampai Rian merasa tertindas. Beraninya menindas. Mereka nggak tahu aku selalu membela keluarga. Ayo, aku mencintaimu dan selalu menjagamu. Takut kamu merasa tertindas sedikit pun. Kamu malah berselingkuh dengan pria lain. Itu suara ibu. Jangan-jangan ibu. Sally, ingatlah. Sebelum kebenaran terungkap, jangan asal menuduh orang. Sudah lihat kan? Cuma beberapa puluh miliar saja. Aku bisa dapatkan kalau aku minta. Tadi kalian lihat, ada mobil di depan gerbang. Itu adalah Ghost. Aku cuma perlu meminta, istriku langsung membelikannya. Memangnya kamu siapa? Berani sekali rebutan denganku. Suamiku, aku lagi suka sama mobil. Sangat suka. Cuma beberapa miliar saja. Boleh nggak? Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Kenapa kamu mendadak suka sama mobil? Seingatku setiap tahun, kamu selalu suruh aku belikan tas dan beberapa perhiasan. Aduh, aku sudah bosan melihat semua barang itu. Karena mahal, kamu nggak mau belikan ya? Baiklah, tahun ini aku belikan kamu mobil Ghost terbaru. Gimana? Suamiku memang terbaik. Pantas saja. Kenapa sifatnya mendadak berubah? Ini konyol. Perempuan yang memiliki status keluarga Tanuma, beraninya diam-diam pelihara selingkuhan dengan uang. Beberapa tahun ini aku terlalu baik padanya, sampai dia lupa sebenarnya aku orang seperti apa. Suamiku, Kamu di mana? Kenapa kartu cadanganku diblokir? aku butuh 100 miliar. Tolong transferkan. Suamiku, Kenapa diam saja? Halo? Halo? Aku nggak mau bicara. Pak Rudi, sekarang Anda sudah tahu kan, aku ini siapa? Lihat saja, kalau aku nggak transfer, gimana nasib pria simpanan yang dipelihara Ayu di luar? Aku sudah tahu. Ayo semuanya lihatlah, orang miskin kayak dia. Beneran bagus banget sandiwaranya. Sampai suruh orang buat telepon biar tampak kaya. Sih, kelihatan miskin begitu. Kamu pikir ini panggung sandiwara? Kalian lihat, inilah kemampuan konglomerat sebenarnya. Nggak kayak dia, hanya bersandiwara agar bisa dihormati. Bagus sekali, dasar Ayu wanita hina. Berani-beraninya pakai uang perusahaan demi ayah dan anak ini. Tampaknya aku sudah terlalu membebaskan kamu. Diterima 40 miliar. 40 miliar. Lihat, Sally. Ayahmu itu cuma orang yang pura-pura tampan. Penghargaannya bakal jadi milikku, sedangkan kamu siap-siap saja menjadi budakku. Pak Bambang, kenapa masih diam? Cepat suruh orang yang nggak berkepentingan ini keluar. Bagikan pialanya kepada putraku. Baiklah. Satpam. Usir keluar. Mereka berdua. Ayo, jangan ganggu acara pembagian penghargaan. Tunggu dulu, Pak Bambang.
Kenapa terburu-buru? Apa urusanmu? Satpam, usir mereka keluar. Kalau mau berkontribusi buat pendidikan, aku juga mau donasi 80 miliar. Apa itu cukup? Apa? 80 miliar? Dia pasti gila. 80 miliar? Apa kamu pernah lihat setinggi apa kalau 80 miliar ditumpuk? Mau membual pun gak pakai otak. Benar, memangnya dia siapa? Konglomerat kota pesir. Kalian benar. Ayahku memang konglomerat kota pesir. Taufik. Konglomerat Taufik? Siapa yang nggak tahu kalau konglomerat kota pesir itu wanita karir grup junior yang bernama Ayu. Ayahmu cuma naik sepeda, masih mengaku konglomerat. Berbohong saja nggak bisa. Kalian kira aku bodoh? Cepat sana pergi. Kamu jangan buat malu lagi di sini. Konglomerat. Lebih mirip tukang utang. Diterima 80 miliar. 80 miliar? Pak Taufik mendonasikan 80 miliar. 80 miliar? Siapa dia? Kenapa terus melawanku? Ayah harus rebut piala ini untukku. Sudah buat keributan sampai begini. Aku nggak mau dipermalukan kayak gini. Diterima 60 miliar. Sekarang Pak Rudi mendonasikan 60 miliar lagi. Totalnya jadi 100 miliar. Astaga, 100 miliar cuma buat sebuah tiket jalur masuk. Tapi itu jalur masuk ke Universitas Harvard. Kalau aku sekaya itu, aku juga mau. Katanya hari ini dosen termuda dari Universitas Harvard bakal hadir dan memberikan surat pemberitahuan penerimaan. Kesempatan ini memang langka. Penghargaan khusus ini bakal jadi milikku. Beraninya kamu. Diterima 30 miliar. 30 miliar. Aku nggak mengizinkan siapapun menodai keadilan pada kompetisi ini. Dan mulai sekarang, berapapun donasi kamu, aku bakal donasi 10 miliar lebih banyak. Aku mau semua orang tahu, penghargaan khusus ini didapatkan oleh putriku Sally dengan kemampuan sebenarnya. Kamu? Lepaskan! Di depan banyak orang begini, nggak sanggup keluarin uang malah main tangan. Itu sangat tidak pantas. Kalau kamu sangat menginginkan piala ini, teruslah berdonasi, berkontribusi buat dunia pendidikan. Menurutku ini sangat sepadan. Ayah, Kenapa dengan kartu ibumu? Saat seperti ini malah nggak bisa dipakai. Ayah mana punya uang lagi? teman-temanku sudah pesankan ruang pribadi di restoran Puncak buat rayakan kemenanganku. Nggak bisa. Putraku nggak boleh kalah. Jangan sampai dia dibuat malu. Nanti malah bisa ditertawai sama anak orang kaya itu. Aku nggak sudi mengadu nasib dengan orang kaya baru kayak kamu. Gimanapun, aku ini suaminya konglomerat pesir, yaitu Ayu. Dan nggak mau sembarangan buang uang di sini. Berkontribusi buat dunia pendidikan. Malah jadi acara buang-buang uang. Seperti yang dilakukan oleh Pak Rudi, benar kan? Bukan, ayahku ini berpandangan jauh. Nggak kayak seseorang. Baru punya uang sedikit saja, sudah lupa diri. Lihat baik-baik. Ini ibuku. Namanya Ayu, konglomerat kota pesir. Ini bukan palsu. Dia jelas-jelas ibuku. Dia itu... Astaga, beneran Bu Ayu. Ayu dari grup junior. Aku sering melihatnya di majalah keuangan. Keluarga Tanuma sudah menyinggung suami dan putranya Bu Ayu. Takutnya mereka bakal hilang dari kota pesir. Hei Sally, aku kasih kamu satu kesempatan. Serahkan penghargaan ini dan kuota studi lanjutan padaku. Dan juga, kamu berlutut pada kami minta maaf dan bersujud. Lalu suruh putrimu jadi tutor pribadi putraku dan layani dia. Kalau putraku senang, aku suruh istriku kasih kalian tempat di kota pesir buat mengemis. Kalau begitu, apakah kami harus berterima kasih padamu? Silakan saja kalau peka pada situasi. Kalau enggak hari ini kalian, jangan harap bisa keluar dari gerbang pintu Santones. Baiklah, kalian lihatlah baik-baik. Kamu mau apa? Tentu saja ambil penghargaan. Donasi kamu yang paling banyak hari ini. Sudah seharusnya ini jadi milikku. Sally, pegang penghargaanmu baik-baik. Ayah, itu pialaku. Baiklah. Apa kamu mau? Bayarlah. Cuma 110 miliar saja. Pak Rudi bisa langsung minta uangnya. Sama istri konglomeratmu itu. Pasti langsung dapat. Ayah... Sally, mau temani ayah bersandiwara? Paman Rudi,
Kalau kalian gak sanggup bayar, gak apa-apa. Aku bisa ke Universitas Harvard, jadi mahasiswa pertukaran dan studi lanjut. Ayahku sudah habiskan semua tabungan rumah. Kalian orang kaya. Untuk apa rebutan sama kami? Ayah, cepat ambil uang. Aku mau piala itu. Aku mau mereka berlutut padaku. Cepat minta uangnya. Baiklah. Benar. Pak Rudi, Tuan Muda Rian, dengan kemampuan grup Junior, mau menjatuhkan mereka itu bisa dilakukan hitungan menit. Benar sekali. Orang ini terlalu angkuh. Dukung Pak Rudi. Kasih dia pelajaran. Membawa nama Ayu cuma buat nakutin mereka saja. Gimana mau kasih uang lagi? 200 miliar dari mana? Baiklah. Karena kalian gak tahu diri, maka aku gak segan lagi. Buka mata lebar-lebar dan lihat apa ini. Kontrak senilai 2 triliun dengan stempel resmi grup Junior. Aku akan donasikan ini. Aku ingin tahu, mau saingan denganku? Bersikap sombong di sini dengan uang wanita. Pak Rudi jadi pria benalu gini, sampai sebangga itu. Kamu nggak merasa menurunkan harga diri pria? Kamu mengerti apa? Aku membantu istriku mengembangkan perusahaannya. Miliknya itu milikku juga. Jadi pria benalu masih belum tentu bisa. Kamu cuma iri, cemburu. Ayu, kamu sudah korbankan segalanya buat Rudi dan Rian. Sampai nggak ada batasan. Meski kamu nggak peduli pada aku, gimana dengan Sally? Di hatimu itu, Sally ini apa? Tenang saja, segala yang kau punya sekarang, aku bakal ambil kembali dengan tanganku sendiri. Wah, Pak Rudi. Anda yakin ingin menyumbangkan kontrak grup Junior yang tepatnya senilai 2 triliun ini? Ya tentu saja. Ibuku bilang, asal barang yang aku mau bayar berapapun juga nggak apa-apa. Cuma saham sekecil itu. Pak Rudi, kamu dan istrimu benar-benar sayang banget sama putra kalian. Itu, tenang saja. Aku nggak bakal biarkan Tuan Muda Rian disakiti sedikit pun. Dan kamu, Sally, cepat minta maaf pada Tuan Muda Rian. Sampai dia puas. Kalau enggak, Santones nggak bakal terima orang yang menindas teman sekolah kayak kamu. Pak Bambang, kamu... Serahkan pada ayah. Dengar baik-baik Pak Bambang. Apa Anda nggak pastikan Pak Rudi itu beneran bisa mendonasikan saham senilai triliunan ini sesuka hatinya? Pak Rudi, ini... Hei, Taufik! Dengar, Taufik, kamu itu masih gak mau menyerah ya? Aku beritahu kamu, istriku dalam perjalanan kemari, dia akan memboikot kamu agar kamu dan putrimu berlutut di lantai dan minta maaf pada kami. Mau suruh istrimu memboikotku? Sudah takut ya? Kalau begitu, tanya dulu apakah istriku setuju atau enggak. Kenapa Taufik mendadak menelponku? Apa dia tahu sesuatu? Enggak. Hari ini hari libur dia. Gak bakal keluar rumah. Harusnya gak mungkin. Suamiku, kenapa mendadak telepon panggilan video? Suamiku, kenapa mendadak telepon panggilan video? Enggak, ayah. Kenapa di dalam video itu adalah ibuku? Taufik, bisa-bisanya kamu gunakan foto Ayu dan menggantinya dengan AI buat menipu semua orang. Serius? Astaga, itu benar Bu Ayu. Dia bahkan panggil Taufik itu suamiku. Bu Ayu mana mungkin kenal orang kayak dia. Kamu gak dengar kata Pak Rudi? Dia ganti wajah dengan AI. Hei, Taufik, kamu itu lancang sekali ya. Orang miskin sepertimu, apa berani menikahi konglomerat? Kalau istriku tahu, maka habislah kamu. Gimana bisa ada orang gak tahu malu kayak dia? Benar. Bisa-bisanya di hadapan suami dan anak orang melakukan hal begitu. Entah sudah berapa lama iri hatinya itu berlangsung. Aku rasa kalimat itu sepertinya lebih cocok buat kamu dan putramu. Dan untuk permasalahan Ayu, masih nggak tahu siapa yang menjilat siapa. Apa kamu sudah gila? Tunggu istriku datang, maka habislah kamu. Oh, aku mendadak ingat. Istrimu itu Ayu, iya kan? Dia itu sangat perhatian sama aku. Belakangan ini entah kenapa, dia memasakkan sup yang enak dan antarkan untukku setiap hari. Kalau aku nggak salah ingat, yang dia masak semalam, sup burung dara, iya kan? Belakangan ini, demi buat Ayu senang, aku selalu belajar masak sup untuknya. Semalam yang ku masak memang sup burung dara. Kenapa Taufik bisa tahu? Jangan-jangan sup itu nggak mungkin. Rudi, kamu sampai sekarang masih merasa kalau Ayu itu adalah istrimu. Kenapa gak bicara? Jangan-jangan merasa bersalah ya? Hei Sally, kamu bosan hidup ya? Kalian cari mati.
Kalian cari mati. Pak Rudi, sebaiknya jangan main tangan. Kalau nggak tanggung sendiri akibatnya. Dasar anak nakal. Aku hajar kamu. Ayah! Ayah! Beraninya memukul ayahku. Habislah kalian. Kalian sekeluarga bakal mati. Pukul. Aku cuma melakukan pertahanan diri buat mencegah seseorang melukai putriku. Gimana pun Rudi itu, orang yang dihormati. Bisa-bisanya memukul seorang anak. Sangat gak berwibawa. Uang yang dikeluarkan gak seberapa. Statusnya cuma mengandalkan mulut dan sebuah foto saja. Jangan-jangan dia itu konglomerat tipuan. Ibu! Ibu! Ibu di mana? Aku dan ayah dipukuli di sekolah. Mereka fitnah kami kalau identitas kami palsu. Cepat datang dan bantu kami. Apa? Di kota pesir ada orang yang berani mengganggu orangku. Sudah bosan hidup. Aku sudah mau sampai. Kalian dengar itu? Hah? Ibuku Ayu, konglomerat kota pesir. Dia sebentar lagi bakal sampai. Habislah kalian. Wah, Bu Ayu beneran mau datang. Ini pasti bakal seru banget. Aku sudah menduganya. Pasti Tuan Muda Rianlah yang asli. Biarkan saja mereka yang kena getahnya. Hei Taufik. Dan kamu Sally. Tunggu istriku datang. Kalian berdua pasti menyesal. Baiklah. Kami akan meladeni kalian. Ayo, kebetulan sekali kamu datang hari ini. Hari ini, aku bakal buat perhitungan dengan kamu dan selingkuhanmu itu. Pak Bambang, tamu penting dari grup junior sudah datang. Apa grup junior? Wah, dia kelihatan berwibawa ya. Ayah, asisten dia. Itu, Anda kemari, apa karena Bu Ayu punya pesan? Dengar ya, Pak Bambang. Bukankah Bu Ayu dulu sudah berpesan padamu? Bisa-bisanya kamu membiarkan suami dan putranya Bu Ayu ditindas begini di daerahmu. Kamu sudah nggak mau kerja lagi. Salah paham. Semuanya cuma salah paham. Aku segera selesaikan. Budia, aku segera selesaikan. Bibi dia, akhirnya kamu datang juga. Ada yang merebut pialaku dan memukul ayahku. Tegakkan keadilan untuk kami. Itu beneran asistennya Bu Ayu. Gayanya itu keren sekali. Tampaknya Pak Rudi dan putranya keluarga konglomerat. Taufik dan Sally, mereka itu cuma pura-pura. Iya benar. Asisten dia. Orang kaya baru yang di panggung itu. Dan putrinya yang gak berpendidikan itu gak cuma merebut penghargaan, tapi juga memukulku. Benar-benar gak tahu aturan. Di kota pesir, belum ada yang berani macam-macam dengan orang grup junior. Aku mau lihat siapa yang seberani itu. Pak. Ternyata asisten perusahaan bahkan tahu keberadaan ayah dan anak ini. Cuma aku sendiri yang gak tahu apa-apa. Ayu, kamu benar-benar hebat. Pak. Sekarang kamu takut kan? Dia ini asistennya ibuku. Di grup junior, posisinya nomor 2 tertinggi setelah ibuku. Asisten dia, kenapa diam saja? Cepat singkirkan 2 orang pengganggu itu. Ternyata tamu penting itu adalah ibu dia. Benar-benar orang hebat. Nomor 2 paling berkuasa. Pak Rudi, gimana pun ini lingkungan sekolah. Meski ada keributan juga harus perhatikan dampak sosialnya. Gimana kalau kita ikuti sesuai prosedur saja? Prosedur? Dia, otakmu itu sudah rusak atau gimana? Aku suaminya Ayu. Perkataanku adalah prosedur. Kamu bicara apa? Pak Rudi, aku beneran gak bisa melanggar prosedur. Dan juga, tolong Anda jangan bawa-bawa nama grup junior untuk pamer. Ini benar-benar hebat. Cuma seorang asisten berani sekali mengajariku. Sudah gak mau kerja lagi? Aku bakal telepon Ayu sekarang juga, agar dia memecatmu. Terserah mau bagaimana menghukumku, tapi aku beneran gak bisa merusak reputasi grup junior. Dasar gak berguna. Ayu suruh kamu ke sini buat kerja, bukan buat menjadi malaikat di sini. Enggak disangka, kehebatan Pak Rudi dan putranya cuma segini. Bahkan bawaan Ayu saja lebih pengertian dari kalian. Bagus. Bagus sekali. Aku mau lihat mulutmu itu bisa ngeyel sampai kapan. Hari ini, kalau aku nggak buat kamu berangkat keluar, namaku bakal ditulis terbalik. Itu bagus. Teleponlah sekarang. Aku mau lihat kalau Ayu sudah datang, dia bakal berlutut sama siapa. Ayu, kenapa belum datang? Asisten dia sudah gila. Dia bukannya bantuin aku sama Rian. Dia malah membela orang kaya baru yang menindas kami itu. Jelas sekali, dia nggak menghargai kamu sebagai CEO. Apa? Keterlaluan. Kasih ponsel padanya. Aku mau lihat. Berani sekali dia.
Bu Ayu. Dengar dia. Gak peduli kamu pakai cara apapun, bereskan pengganggu. Suamiku dan putraku dalam 10 menit. Kalau enggak, kamu gak usah ke grup junior lagi. Bu Ayu, maafkan aku. Meski Anda mau memecatku, Aku nggak akan menindas orang. Penghargaan ini sudah seharusnya milik orang yang berhak. Pak Rudi nggak bakal bisa merebutnya. Apa dia salah makan obat? Beraninya membantah perintahku. bagus. Iya. Kamu tunggu saja. Aku sudah mau sampai. Aku mau lihat. Siapa yang begitu gak tahu diri? Beraninya melanggar aturan. Tunggu aku sampai. Aku yang akan mengurusnya. Sudah dengarkan? Konglomerat kota pesir itu istriku. Sebentar lagi sampai. Kamu tunggu saja. Dengar Pak Rudi, kamu begitu yakin kalau Ibu Ayu sampai di sini, memangnya dia bakal langsung membela kamu? Omong kosong. Mana mungkin istriku nggak membela aku. Malah membela kamu si orang miskin yang naik sepeda ini. Kamu ini sudah gila ya? Aku pernah mendengar, setelah Ayu menikah diam-diam, dia cuma melahirkan seorang putri. Nggak pernah publikasikan dia punya seorang putra. Tuan muda Rian ini, memangnya muncul dari mana? Kenapa dia bisa tahu? Pasti cuma asal bicara. Jangan buat gosip di sini. Aku beritahu, kamu nggak berhak tahu urusan keluargaku. Iya, memang nggak pernah dengar kalau Bu Ayu itu punya seorang putra. Kamu jangan asal bicara. Asal aku suaminya Ayu, maka Rian adalah tuan muda grup junior yang sesungguhnya. Jadi kalau begitu, asal kamu jadi suaminya, dia baru mungkin menjadi tuan muda grup junior, iya kan? Tapi Rian sama sekali bukan putranya Ayu. Kamu sembarangan. Ayu itu ibu kandungku. Lalu kenapa dia nggak pernah publikasikan kamu? Aku lihat kalian sekeluarga. Bukannya kalian sangat merendah? Dengar, Ayu yang suka merendah diri. Kamu berani buat rumor palsu lagi? Aku bakal suruh istriku menggugatmu sampai bangkrut. Semua orang juga tahu, setiap tahun Bu Ayu bakal muncul belasan kali di sampul majalah. Nggak disangka dia orang yang semerendah itu. Baiklah, hari ini aku bakal meladeni kalian. Asisten dia, coba kamu katakan, sebenarnya Bu Ayu punya putra atau enggak? Sebenarnya Bu Ayu mempublikasikan bahwa dia cuma punya seorang putri. Jadi ternyata dia hanya menyamar. Kalau konglomerat itu adalah istrinya, kenapa dari tadi nggak datang juga? Aku mengerti sekarang. Asisten dia. Pantas saja kamu terus berusaha membela pria yang seperti ini. Ternyata kalian itu sudah bersama ya? Benar nggak? Pantas saja dia bisa keluarkan puluhan miliar. Ternyata kamu yang memanfaatkan jabatanmu buat mengorupsi uang perusahaan Ayu dan memelihara pria simpanan ini. Jangan fitnah sembarangan, aku nggak begitu. Rudi, kamu pikir semua orang sama kayak kamu? Cuma bisa jadi benalu wanita. Sampah macam apa yang Ayu pelihara ini? Istriku, tolong cepat datang. Orang kaya baru yang menindas kami itu ternyata selingkuhannya asisten dia. Mereka sudah bekerja sama menindasku dan Rian. Masa depan Rian bisa hancur. Cepat datang. Dan juga dia mengorupsi uang perusahaanmu. Beritahu dia, dia sudah dipecat. Baiklah, kamu sudah dipecat. Kamu dengar itu, Sally? Ayahmu sudah nggak punya pendukung lagi. Cepat serahkan piala itu padaku. Serahkan padamu. Dengar baik-baik Rian, kalau cuma modal otakmu, meski latihan bertahun-tahun, kayaknya masih nggak sanggup untuk dapat piala ini. Beraninya kamu menghinaku. Sombonglah terus, karya kompetisimu sudah hilang. Apalagi yang kamu sombongkan? Nirwana nomor 1-ku. Ayah, itu perangkat keras kode sumber karyaku. Itu perangkat keras kode sumber karyaku. Tenang saja, ada ayah. Pak Rudi, putramu menghancurkan perangkat keras kami. Itu harganya 300 miliar. Kamu mau bayar pakai kartu atau langsung tunai? 300 miliar? Memangnya kamu yang menentukan harganya? Hah? Kamu mau memerasku? Kenapa putrimu nggak jadi pekerja ilegal di luar negeri saja? Hah? Nirwana nomor 1 sudah didaftarkan hak paten sebelum kompetisi. Harga 300 miliar itu ditentukan oleh ahli. Nilainya bakal makin tinggi. Kamu malah menghancurkannya.
Nirwana nomor 1. Aku dengar dari putraku, itu adalah program AI yang hebat. Dibuat oleh anak jenius dari dalam negeri. Jangan-jangan si jenius itu Sally. Gak mungkin. Kalau Sally memang sehebat itu, apa masih perlu merebut piala? Pasti kebetulan punya nama yang sama. Barang jelek begini, punya hak paten juga. Kamu mau menipuku? Apa perlu aku menelpon pakar ahli buat kita verifikasi bersama? Atau jangan-jangan suami konglomerat ini nggak sanggup bayar dan membiarkannya? Halo, Rudy, aku sudah di depan. ayo, dengar. Cepat masuk. Putra kita buat rusak perangkat keras orang. Sekarang, orang itu mau memeras 300 miliar. Memangnya karya anak kecil semahal itu? Beraninya memerah. Suruh Rian hancurkan. Berapa miliar pun harganya, aku bakal bayarin. Meskipun 100 buah, aku sanggup. Baiklah. Ayo, waktu kamu menyayangi anak orang lain seperti harta karun, pernah nggak kamu memikirkan Sally putri kita? Anakku, sudah dengar perkataan ibumu? Ada ibumu yang mendukung. Penghargaan khusus ini pasti punyamu. Hei Sally, kamu dengar itu kan? Punya hak paten itu. Apa gunanya? Hah? Ibuku tetap sanggup bayar ganti rugi. Karena karya kompetisimu sudah nggak ada. Piala ini bakal jadi milikku. Kalian jangan senang dulu. Beraninya kamu menindas putriku. Jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Siapa yang berani mengganggu orangku? Wah, selamat datang Bu Ayu. Santones merasa terhormat sekali. Bu Ayu, aku terpaksa ini. Aku nggak terima kamu membela orang luar. Kamu dipecat. Hah? Beneran Bu Ayu? Aslinya lebih berkarisma daripada di TV. Ini sudah jelas sekali. Kalau Rian tuan muda sesungguhnya, habislah ayah dan putrinya. Hah? Kenapa Sally ada di sini? Jangan-jangan orang yang ribut sama Rian, itu dia. Untunglah, Taufik nggak di sini. Ya sudah ya. Halo, Kak Taufik, Profesor Intan. penerbanganku terlambat 2 jam. Sekarang baru terbang. Apa aku masih sempat menghadiri acara penghargaan Sally? Ada muncul sedikit masalah. Kebetulan sekali. Kamu datang, masih sempat buat hadiri acaranya. Syukurlah, ini karya pertama Sally yang dia selesaikan sendiri. Aku harus hadir di acara penghargaannya. Oh iya, mungkin harus merepotkan Kak Taufik buat menjemputku. Baik, aku utus orang menjemputmu. Sampai ketemu nanti. Baguslah Ayu, kalau kamu datang. Aku nggak percaya kamu masih berani membela dua pria itu di hadapan Sally. Ibu datang mencariku. Sudah kuduga, ibu gak bakal bela orang lain. Ibu. Ibu, akhirnya ibu datang. Aku dan ayah hampir mereka tindas sampai mati. Rudy, Rian, kalian nggak apa-apa. Siapa yang begitu lancang menindas kalian? Lihatlah, ini baru konglomerat asli. Suami dan putra diperlakukan gak adil, dia langsung datang sambil bawa pengawal. Jadi punya rasa aman sekali. Aduh, nggak nyangka ya keluarga Bu Ayu ini benar-benar sangat beruntung. Ibu, kenapa Rian memanggilmu ibu? Ibu gak menolaknya. Kenapa dia bisa manja dan mengeluh padamu sesuka hati? Kenapa kamu gak sedekat itu padaku? Dia orangnya, Sally si gadis kurang ajar ini, memaksa merebut penghargaan khususku, juga mau merebut kuota studi lanjutan denganku. Dia juga bilang aku dan ayah penipu. Ibu, cepat kasih dia pelajaran, usir dia dari sekolah, rebut pialaku kembali. Aku juga mau tahu, gimana Bu Ayu mau kasih aku pelajaran? Ayu, jangan salahkan aku. Kamu punya ayah konglomerat, juga berbakat. Sejak kecil sudah berprestasi, memenangkan banyak penghargaan. Penghargaan ini gak begitu penting bagimu. Tapi Rian berbeda. Ini tiket jalur masuk dia buat masuk ke kalangan atas. Serahkan piala itu. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Kalau enggak, pemenang penghargaan khusus kali ini cuma boleh Rian. Yang enggak setuju sama saja melawan grup Junior.
Atas dasar apa? Kalian anggap aku apa? Atas dasar ibuku adalah konglomerat di kota pesir yaitu Ayu. Kalau aku minta bintang di langit, dia bahkan petikan buatku. Kamu nggak berkaca dulu. Kamu cuma pembawa beban. Ayahmu yang suka berlaga itu bahkan sudah kabur. Hah? Apa? Taufik juga ada di sini? Enggak, Taufik bukan orang yang bisa tinggalin putrinya. Orang yang Rian maksud kayaknya asistennya. Tapi tadi ucapan Rian kasar. Sally pasti sedih sekali. Rian, Ayo, jangan ambil hati sama anak kecil. Dari awal acara penghargaan ini, Sally ini sudah terus cari masalah sama Rian. Bahkan mengandalkan kekuatannya itu memukulku dan juga Rian. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Benar nggak? Apa? Sally bahkan memukul Rian. Ternyata di sekolah dia arogan. Sally, beraninya memukul teman sekolahmu. Kamu nggak punya sopan santun. Kelewatan sekali. Benar-benar buat malu. Buat malu orang tuamu. buat malu orang tuaku. Jadi, selama ini di hatimu, aku selalu membuat Bu Ayu malu, begitu? Ibu, apa selama ini ibu gak pernah suka padaku? Ibu? Enggak, Ibu. Kenapa dia memanggilmu Ibu? Aku gak punya putri kayak kamu. Sally, ibu punya alasan. Nanti sepulangnya ibu bakal menebus kesalahan ibu. Kali ini kamu terimalah. Dia pasti iri. Kalau ibuku cuma sayang padaku, cuma cinta aku seorang. Enggak kayak kamu anak nakal yang gak punya ibu. Anak baik, selama ibu ada, gak ada yang bisa merebut milikmu. Ayah! Tunggu ayahku kembali. Semuanya bakal jelas. Menakutkanku saja. Mana mungkin Taufik muncul di sini. Waktu aku keluar, mobil di garasi masih ada. Beraninya Sally menakutiku. Ya ampun Sally, kamu itu konyol banget ya. Jangankan ada ayahmu, meski ibumu datang sekeluarga juga gak guna. Dan piala ini sudah pasti jadi milikku. Benar. Ibuku datang juga gak ada gunanya. Ibu Ayu. Benar kan? Jangan banyak omong. Pak Bambang, acara penghargaan kembali seperti semula. Kenapa kalian diam saja? Kalian gak dengar perkataan Bu Ayu? Pergi. Rebut kembali penghargaan Rian. Tapi Nona Kalian ini... gak dengar perkataan Pak Rudi? Kenapa masih ragu? Buat dia serahkan pialanya. Kalau enggak, kalian dipecat. Ibu lihatlah, beraninya dia mengelak. Kalian cepat tangkap dia. Patahkan kakinya, apa dia masih bisa lari? Dasar gak tahu diri. Kamu jangan asal bicara. Kamu jangan pakai kekerasan gitu. Sekarang kamu ambil pialanya. Hei Rian, tenang saja. Hari ini ada ayah dan ibumu di sini. Apapun yang kamu mau, meskipun dewa datang, gak bisa merebutnya darimu. Anak baik, kamu tunggu saja. Bu Ayu, tolong, Anda pikirkan lagi. Perbuatan ke Nona Sally ini sudah keterlaluan. Kalau Pak Taufik tahu maka... Dia, kamu sudah bukan karyawan lagi. Kamu gak berhak mengatur lagi. Karena hal ini harus sesuai dengan aturanku. Siapapun gak bisa melawan. Memang konglomerat, omongannya itu mutlak, sangat tegas. Iya, benar sekali. Aku yang menang lomba. Aturannya sudah jelas. Kenapa kalian merebut pialaku? Juga menghancurkan karyaku. Karena kalian ramai jadi bisa sesuka hati menginjak-injak orang. Masih berani bilang itu karyamu? Istriku, tadi itu dia yang berani minta ganti rugi 300 miliar. Benar ibu, ibu gak tahu. Aku cuma jatuhkan perangkat kerasnya. Beraninya dia memeras sebanyak itu. Aku sudah bilang, itu kode sumberku. Sudah dipatenkan hak ciptanya. Periksa saja kalau... Masih kecil sudah berani berbohong. Cuma perangkat keras minta 300 miliar. Aku beritahu, kami nggak bakal ganti rugi uang perangkat keras itu. Penghargaan khusus ini hanya boleh untuk Rian. Ibu bilang apa? Ibu tahu nggak? Ini hasil kerja kerasku selama setengah tahun. Dulu waktu aku kasih nama Nirwana nomor 1, ibu bahkan memujiku. Ternyata Nirwana nomor 1 itu karya yang penting buat Sally. Dia sudah bekerja keras, tapi sudah seperti ini, nggak ada jalan lain.
Kalau enggak gimana nasib Rudy dan Rian? Aku nggak boleh lemah. Nirwana nomor 1. Nirwana nomor 1 ini rencana laboratorium AI tertinggi yang diluncurkan Harvard awal tahun ini. Tadi aku juga sudah pelajari data yang diajukan untuk karya kompetisi Sally. Karyanya itu memang sangat... Aku tahu. Hei Sally, kamu pasti menyontek, iya kan? Kamu memfitnah. Aku nggak menyontek. Sally, ternyata kamu sudah punya segalanya. Tapi juga mulai bermain curang. Aku sudah benar, gak berpihak padamu. Kenapa terseret menjadi kecurangan akademik? Tampaknya keluarga konglomerat bakal habisin keluarga Tanuma. Semuanya, ini adalah pakar kelas dunia yang bergerak di bidang AI, Arif Pratama. Pendapatnya bisa dipercaya. Awalnya, aku mengundang dia buat hadiri acara penerimaan penghargaan putraku. Tapi nggak disangka, malah mendapati kebenaran bahwa Sally menyontek. Karyaku semuanya kuselesaikan sendiri. Gak mungkin ada yang sama atau contekan. Atas dasar apa dia menuduhku begitu? Karena aku dosen pembimbing termuda di Harvard, sekaligus kakak seperguruannya Intan. Meski belum dapat bukti kamu menyontek, tapi algoritma inti dari AI buatan karyamu mirip sekali dengan penelitian dari adik seperguruanku yang belum dipublikasikan. Ini menunjukkan plagiat terang-terangan adalah penipuan. Astaga, kakak seperguruan dosen jenius Harvard nggak mungkin berbohong. Ternyata Sally ini seorang pencuri ya. Masih berani pegang piala hasil curian. Cepat kembalikan pada Tuan Muda Rian. Karena buktinya sudah jelas melakukan kecurangan akademik. Pak Bambang, penghargaan khusus ini cuma boleh untuk Rian. Sally, cepat serahkan pialanya. Dasar anak bandel. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menurut dan memberikan pialanya. Hah? Setidaknya harga dirimu masih bisa dipertahankan. Dan semua nilaimu itu palsu. Apa gunanya memeluk piala itu erat-erat? Hei Sally, kamu lakukan kecurangan akademik di kompetisi internasional, Ini namanya penipuan terang-terangan. Atas nama sekolah, aku mencabut hakmu atas penghargaan khusus. Kalian sudah semena-mena. Gak tahu malu. Ibu, kenapa ibu tega padaku? Tapi malah begitu baik pada orang lain. Kenapa? Sally, kenapa kamu melihat begitu? Kamu iri ya? Kalau kamu bisa, carilah orang tua yang kaya. Ayah, ibu, cepat rebut piala itu buatku. Kenapa diam saja? Ayo rebut. Cepat. Lepaskan, ini punyaku. Kenapa anak ini keras kepala sekali? Dia nggak peka sama situasi. Biar aku beri pelajaran, biar dia tahu tentang moral. Ini bisa merusak segalanya. Minggir. Gak guna. Begitu saja gak bisa. Pegang dia baik-baik. Itu pialaku. Kalian semua sama saja. Tunggu ayahku datang. Kalian akan bayar 100 kali lipat. Pandai sekali menindas orang dengan kekuasaan. Kayaknya di sekolah dia sering mengatasnamakan keluarga Tanuma buat menindas temannya. Ayahmu? Sekalipun ayahmu datang, dia juga gak bisa menghentikanku. Aduh, Ayu. Buat apa marah-marah dengan anak nakal ini? Rian. Ayah bakal suruh dia berlutut dan bersujud. Minta maaf padamu. Ayah, ibu, bagus banget kalian sudah mendukungku. Hei Sally, kamu sudah lihat jelas jarak di antara kita kan? Dasar pecundang. Sally, jangan salahkan ibu. Ini juga demi kebaikanmu. Selama ini kamu di sekolah begitu arogan dan menindas orang dengan kekuasaan. Tapi apa kamu tahu? Di luar sana, di atas langit masih ada langit. Kalau nggak buat kamu kapok, kalau sampai menyinggung orang yang harus dihormati, akibatnya bisa fatal. Buat dia berlutut. Ayo, mulai hari ini aku gak bakal mengakuimu lagi. Sally, kedepannya kamu bakal berterima kasih. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Ayah, akhirnya ayah datang. Sally. Gawat, kenapa dia ada di sini? Seharusnya dia ada di rumah.
Aku pikir kamu sudah kabur dan meninggalkan anak perempuan beban ini. Sudahlah, kebetulan sekali. Kamu dan putrimu berlututlah bersama. Minta maaflah pada putraku. Ayah, ibu, dia merebut pialaku lagi. Cepat rebut kembali. Itu punya aku. Kalian sudah mati ya? Kalian nggak dengar perintah Tuan Muda? Hah? Cepat rebut kembali. Hei, ayo. Lihatlah orang gak guna yang kamu gaji ini. Buat apa takut sama pria miskin ini? Ayo, cepat, perintahkan mereka. Ayo, beraninya kamu melukai Sally begitu. Karena... Tentu saja karena Sally menyontek itu adalah faktanya. Buktinya sudah jelas. Kamu lihat sendiri, Profesor Arif yang terkenal ini juga bersaksi di sini. Kalian ini masih nggak mau mengakui? Benar. Kita harus tegas mencegah budaya plagiat. Secara logika, piala ini sudah seharusnya milik kerabatku Rian. Kerabat? Memangnya mereka itu kerabatmu dari mana? Gimana kalau hari ini kamu jelaskan di hadapan semua orang, siapa sebenarnya orang yang ada di panggung ini? Meski agak kaku, Taufik selalu menurut padaku, selalu memberiku yang terbaik. Asal bisa melewati masalah ini, aku cari alasan buat bujuk dia. Dia pasti bakal memaafkanku. Rudy dan Rian adalah keluargaku. Orang yang penting buatku. Aku nggak perlu jelaskan sama orang luar. Bagus. Itu bagus sekali. Aku orang luar. Tampaknya, Taufik pasti sudah ngertiin aku. Dia pasti tahu perbuatan ini demi kebaikan Sally. Pak Bambang, keributan ini sudah selesai. Lanjutkan pembagiannya. Sebagai perwakilan grup junior, penghargaan khusus ini akan diserahkan pada Rian. Baiklah Bu Ayu. Minggir! Ibu, Kamu gak berhak menyentuh putriku. dia angkuh sekali kan. Suruh orang kasih dia pelajaran. Jagalah mukaku sedikit. Pulanglah, nanti akan kujelaskan pada Sally. Kamu antar Sally pulang dulu ya. Dengar, Ayu. Hari ini aku baru sadar kalau kamu ternyata orang yang membalikan fakta. Orang yang bermuka tembok yang gak tahu malu. Aku sangat jijik sudah tidur seranjang denganmu. Selama bertahun-tahun. Dia tidur seranjang dengan Ibu Ayu. Sebenarnya siapa sih suaminya Bu Ayu? Tapi kalau diperhatikan baik-baik, Sally dengan Ibu Ayu itu memang mirip sekali. Kamu bilang apa? Ibu Ayu. Ayah bilang ibu balikan fakta, nggak tahu malu. Buat dia merasa jijik. Diam! Aku sedang bicara dengan ayahmu. Kamu jangan menyelah. Ayo, barusan dia bilang apa? Tidur seranjang? Bukankah kamu bilang kalau suamimu ke luar negeri? Jelaskan padaku sebenarnya kamu dan dia punya hubungan apa? Ayu, beritahu mereka siapa aku sebenarnya. Dia itu suamiku. Dia presidir grup junior. Astaga, dia benar-benar suami Bu Ayu. Berarti keluarga Halim termasuk pelakor. Dia presidir grup junior. Dia konglomeratnya. Berarti Ayu itu palsu. Laki-laki itu benar. siapa? Nggak mungkin kan? Kenapa kamu kemari? Sekarang aku sudah malu. Kamu puas kan? Kenapa aku kemari? Kalau saja hari ini aku nggak datang. Aku nggak berani membayangkan gimana kamu dan selingkuhan dan juga anak haram ini menindas dan mempermalukan Sally. Taufik, aku salah. Aku sadar kalau aku salah. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Jelaskan kalau kamu pura-pura menjadi konglomerat. Menafkahi mereka memakai uang keluarga Tanuma. Atau kamu jelaskan tentang gos itu. Yang harus kamu jelaskan adalah kenapa kamu begitu cuek pada putri kandungmu, malah begitu menyayangi putra orang lain. Sekarang, di mana hati nuranimu? Hei Taufik, sebenarnya kamu ini siapa? Orang yang gak dicintai itu adalah pelakor. Lantas kenapa kalau aku dan Rian gak memiliki status?
Tapi Ayu mencintai kami. Sudah sepantasnya dia menafkahi kami. Kamulah orang yang merusak keluargaku. Terserah ibuku gimana mau habiskan uangnya. Kamu gak berhak ikut campur. Uang ibumu? Dengar ya, sadarlah. Aku sudah bilang, konglomerat yang sesungguhnya adalah ayahku. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ibu, katakan sesuatu. Wah, ternyata Taufik itu suami sesungguhnya. Dan sedangkan mereka berdua adalah keluarga palsu. Ternyata Ayu cuma mengandalkan suaminya. Lantas kenapa dia masih arogan, mengaku sebagai konglomerat? Bahkan berani punya simpanan pria. Taufik, Sally, aku salah, aku sudah sadar. Semuanya karena salah mereka. Sudah seperti ini, kamu malah berpura-pura jadi korban. Taufik, Rian bukan putra kandungku. Aku dan mereka itu sekampung. Rian gak punya ibu sejak kecil. Kubiarkan dia panggil aku ibu. Aku gak ada hubungan dengan mereka. Aku gak bersalah. Taufik, kamu harus percaya padaku. Ini memang salahku. Kamu seharusnya minta maaf pada Sally. Sally, tolong maafkan ibu ya. Ibu mohon, bantu bujuk ayah. Aku sudah bilang padamu, kita nggak ada hubungan lagi. Ibu kenapa? Ibu gak pedulikan aku dan ayah lagi. Ayo, kamu sudah bicara apa? Sudah diamlah. Kalau masih mau hidup, bekerja samalah. Kalian ini kenapa? Rudy, Rian, aku benar-benar sudah buta. Bisa tertipu oleh kalian. Mulai sekarang, aku putuskan hubungan dengan kalian. Gak ada urusan lagi. Kedepannya, kalian jangan menipu orang, mengatasnamakan aku lagi. Taufik, aku sudah putuskan hubungan dengan mereka. Aku tahu kesalahanku. Maafkan aku kali ini saja. Pertimbangkanlah atas dasar aku ibu kandungnya Sally. Maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan tulus pada kalian berdua. Mulutnya Gimana manis boleh sekali. Astaga, sekarang sudah ketahuan mau putusin hubungan. Mana mungkin Pak Taufik mau maafin dia. Dia sudah diselingkuhi sampai segitunya. Pria mana yang bisa terima? Apalagi konglomerat, mana mungkin dia berubah pikiran. Ayo, baiklah. Aku maaf. Serius, terima kasih banyak Taufik. Aku tahu kamu... Aku bisa maafkan kamu. Tapi aku punya beberapa syarat. Yang pertama, jelaskan semua hal kotor yang sudah kamu dan mereka lakukan bersama. Jelaskan di hadapan semua orang di sini. Dan kedua, kamu harus berlutut minta maaf pada Sally atas semua perbuatanmu pada Sally. Taufik, aku ini ibunya Sally. Mana boleh aku bersujud padanya? Taufik, kenapa rupanya kalau kamu konglomerat? Hah? Aku beritahu. Sally menyontek. Itu adalah faktanya. Ahli yang berwenang sudah menunjuk. Buktinya sudah kuat. Aku beritahu kamu. Kamu itu gak pantas dapat piala ini. Apalagi masuk ke Harvard. Benar, Taufik. Yang dibilang Rudy juga gak salah. Profesor Arif ahli yang berwenang. Sally, sebaiknya lepaskan saja. Cuma sebuah kuota masuk. Aku dan ayahmu bisa mengirimmu ke universitas yang lebih baik. Aku nggak menyontek. Nirwana nomor 1. Aku selesaikan dalam waktu setengah tahun dengan selalu bergadang. Setiap baris kode di dalamnya. Itu hasil kerja kerasku. Kenapa kamu menuduhku menyontek? Menuduh? Kakak seperguruannya adalah Intan, ahli dari Harvard. Sudah menunjuk bahwa kamu nyontek. Kamu masih mau membantah dan berbohong? Hah? Hei Sally, kamu itu sama saja seperti ayahmu. Nggak tahu malu. Aku bakal bertanggung jawab atas perkataanku. Hei Sally, kamu pasti menyontek. Kamu sangat percaya diri ya? Bagus sekali. Tunggu Bu Intan datang. Kita bisa tanya langsung biar kebenarannya terungkap. Dasar kamu anak nakal. Mau berbohong saja, tidak pakai otak. Hah? Adik seperguruanku itu adalah orang penting. Hah? Waktunya itu sangat berharga. Mana mungkin dia datang ke sini hanya untuk melihat seperti ini? Kamu ini benar-benar sedang berhalusinasi. Dengar! Kamu yang berbohong! Semua yang di sini tahu, kalau dosen termuda Universitas Harvard, Profesor Intan bakal langsung datang untuk berikan surat penerimaan.
kepada yang dapat penghargaan. Kamu kakak seperguruannya. Aku, Mana mungkin kamu nggak tahu soal hal sepenting ini? benar sekali. Pihak resmi sudah menyatakan Profesor Intan bakal menyerahkan penghargaan. Iya, aku karena mau melihat wibawa dosen itu, makanya aku datang. Dia ini sebagai kakak seperguruan mana mungkin nggak tahu. Sepertinya ada yang aneh dengan orang ini. Apa? Mana mungkin aku nggak tahu. Ini, cuaca hari ini sedang nggak bagus. Banyak penerbangan yang sudah terlambat. Adik seperguruanku itu juga tertunda, makanya nggak bisa datang. Dan dia itu memintaku buat mewakilinya. Kenapa? Apa ada masalah? Penerbangan ditunda. Kebetulan ya Profesor Arif. Aku lupa beritahu kalau pembimbingku dalam kompetisi ini adalah Profesor Intan. Barusan dia sudah menelpon ayahku. Bilang kalau penerbangan cuma ditunda sebentar. Sekarang sudah sampai di bandara kota Pesir. Dan dalam perjalanan kemari, sebentar lagi sampai. Itu nggak mungkin. Dia itu memiliki banyak peraturan. Dia itu nggak pernah terima mahasiswa asing. Apalagi murid kayak kamu. Lihat baik-baik. Ini bros kenang-kenangan yang dibuat khusus oleh Harvard. Di bagian belakangnya ada tanda tangan Profesor Intan. Hanya aku murid yang lolos diterima. Kamu bilang kamu kakak seperguruannya. Kenapa bahkan gak mengenali tanda tangannya? Memangnya bros itu bisa mewakili apa? Hah? Hei Sally, selain menyontek, kamu juga sama sekali tidak bermoral. Sudah seperti ini, kamu masih bisa bicara sembarangan. Apa-apaan kamu? Oh benar. Bros murahan yang seperti ini, berapa banyak pun aku bisa belikan buatmu. Hah? Selain itu, Intan itu siapa? Dia itu orang terkenal. Jangan mentang-mentang ayahmu itu kaya, kamu pikir bisa menyuap satu dunia ini? Kamu beraninya mengatakan kebohongan begitu? Hah? Benar sekali. Jangan karena kaya jadi bisa bertindak seenaknya. Integritas akademi dicampakkan. Dasar tukang bohong, buat malu Santones saja. Iya, benar sekali. Aduh, ini kebetulan sekali, Sally. Aku juga punya satu sama persis seperti milikmu. Hah? Jadi kalau pakai logikamu itu, aku juga murid langsungnya Profesor Intan, kan? Hah? Cepat sekali kena batunya. Tuan Mudarian, bagus sekali. Tuan Mudarian, bagus sekali. Hai Taufik. Kamu pikir kamu bisa berbuat seenaknya karena kamu kaya? Membela anakmu melakukan kecurangan akademik. Sudah ketahuan sama semua orang. Kamu masih saja tidak mau mengaku. Kamu pikir karena kamu kaya, jadi kamu bisa menginjak-injak harga diri akademik. Hah? Ya benar itu. Itu keterlaluan. Sally, jangan ribut lagi. Dengarkan nasihat ibu. Ayahmu konglomerat, kamu bisa punya segalanya. Kalau ribut terus, ayahmu yang bakal malu. Mengalahlah, berikan pialanya kepada Rian. Dengar Bu Ayu. Jangan mengaturku. Kamu gak berhak. Taufik, lihatlah Sally. Kenapa dia bicara begitu pada ibunya? Dia nggak dimarahi. Yang dia bilang itu benar. Setelah perbuatanmu kepada Sally, kamu sudah nggak berhak lagi mengatur dia. Mulai sekarang, tolong jauhi putriku. Pergi! Bagus sekali, Taufik. Kalian berdua kompak menindasku ya. Aku nggak mau mengurus kalian. Aku nggak mau lagi. Ayah dan putri ini sama-sama keras kepala. Gak bisa. Kalau aku terus di sini, cuma mencari masalah saja. Lebih baik aku pergi. Lihat ayah, kenapa ibu pergi? Dia nggak peduli sama kita lagi. Para guru sekalian, para orang tua murid, soal masalah Sally menyontek sudah diverifikasi oleh Profesor Arif yang merupakan ahli berwenang. Buktinya sudah kuat. Meski Taufik adalah konglomerat, apa dia bisa bertindak semena-mena? Apa dia boleh biarkan tindakan kecurangan akademik begini? Ini nggak adil bagi anak kita yang berkompetisi. Dan nggak adil bagi kita sebagai orang tua. Nggak adil. Apa hebatnya jadi konglomerat? Viralkan dia. Itu benar. Ayo, rekam dia dengan ponsel. Viralkan saja dia.
Biar semua orang melihat konglomerat gak bermoral ini boikot grup Yunia. Kecurangan akademik harus diproses. Kudukung Profesor Hei, Arif. kamu Sally, kalau kamu nggak mengakui kamu salah, aku bakal melaporkan kamu menyontek kepada Dewan Juri dan memutuskan karir penelitianmu. Arogan sekali. Aku malah mau lihat siapa sebenarnya yang berani hancurkan masa depan muridku. Arogan sekali. Aku malah mau lihat siapa sebenarnya yang berani hancurkan masa depan muridku. Bu Intan, akhirnya ibu datang. Profesor Intan, maafkan aku. Sudah menonton Aib Keluarga. Sekarang aktor bayaran dari mana lagi? Dosen termuda di Harvard. Menghitung umurnya setidaknya 40 tahun. Nona ini sangat gak mirip. Benar, Profesor Intan semuda ini seperti nggak mungkin. Benar. Kelihatannya gak mirip kayak peneliti. Begitu muda dan cantik. Berwibawa sekali. Orang palsu dari mana lagi ini? Berani-beraninya menyamar menjadi Intan. Kamu bernasib sial. Ketemu sama aku kakak perguruannya. Hari ini, kedokmu akan terbongkar juga. Dengar Pak Arif. Mantan anggota non-staf kelompok laboratorium AI Prisma 3 tahun lalu sudah dipecat karena membocorkan serta berniat menjual data inti tim eksperimen. Gak bakal diterima. Data lengkapnya bisa dilihat di situs resmi. Kamu sudah dipecat Universitas Penelitian Negeri. Beraninya berada di sini dan membawa namaku buat menfitnah muridku. Pak Arif, kamu sudah bosan hidup. Kamu sudah memfitnahku. Kamu menuduh menyebarkan rumor. Adik seperguruanku lagi di luar negeri karena sedang memimpin proyek penting. Minta maaf padaku sekarang juga atau aku akan telepon dia. Teleponlah. Telepon dia sekarang. Gak perlu membuang-buang waktu. Karena masalah kecil begini, aku pun bisa untuk mengurusnya. Benar, posisi Profesor Arif gak perlu dibuktikan oleh wanita gak jelas kayak kamu. Hah? Ahli tetaplah ahli. Kamu mengerti apa? Aku dan Intan sudah berteman belasan tahun. Kami saling percaya. Gak perlu jelaskan kepada orang lain. Apalagi kepada penipu seperti kamu. Oh ya, pertemanan selama belasan tahun tapi gak berani telepon. Siapa? Bilang aku gak berani telepon. Ponselku habis baterai. Jadi aku mau... Profesor Arif, ponselku ada baterainya. Aku dapatkan nomor WhatsApp Profesor Intan dari orang lain. Jadi ambillah. Ayo, ini, ambillah. Buatlah si penyamar ini, tunjukkan topeng aslinya. Nekat saja. Lagian, apa yang dikatakan di ujung telepon sana, cuma aku yang bisa mendengarnya. Aku bisa mengarangnya. Baiklah, aku akan telepon. Aku telepon sekarang. Aku buat kamu mati mengenaskan. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaflah kepadaku. Mungkin aku akan maafkan. Oh, Pak Arif. Ponselku berbunyi. Apa aku perlu menjawabnya? Itu adalah namaku. Itu foto profilku. Ternyata beneran itu Profesor Intan. Astaga, Profesor Intan beneran masih muda. Habis sudah Profesor Arif. Ternyata dia yang menyamar. Wah, tidak diharapkan ya. Sungguh nggak bisa melihat dari wajah. Gimana kamu bisa punya nomor WhatsApp-nya Intan? Bagus sekali. Taufik, ini pasti ulahmu kan? Demi membuat putrimu nggak bersalah, kamu sampai melakukan hal sekotor ini. Kamu beneran nggak punya hati nurani? Iya benar. Kamu pikir konglomerat bisa berbuat seenaknya? Nomor WhatsApp Profesor Intan pun berani kamu curi. Kamu sampai menindas Profesor Intan juga. Kamu benar-benar sudah gila. Rudy, Arif, dengar. Kalian pikir semua orang di sini semuanya bodoh. Hadirin, sistem keamanan WhatsApp. Memangnya bisa kucuri sesuka hatiku. Siapa yang kasih kalian keberanian? Sampai sengotot itu. Aku yang kasih nomornya. Setelah pertimbangan dan investigasi, aku mengumumkan pemenang utama lomba teknologi cuma bisa diraih oleh Riyad. Aku sebagai CEO grup Yuniar, orang yang punya nurani, aku harus membongkar semua permainan kotor tersembunyi oleh Taufik dan Sally. Permainan tersembunyi? Kenapa Bu Ayu sudah balik lagi? Jangan-jangan beneran mau melawan keluarganya. Kayaknya Sally memang beneran menjiplak. Sampai ibunya sudah nggak tahan. Pak Taufik, legalitas dan saham sudah diubah. Bu Ayu, asisten utama Pak Taufik sudah membantu kita. 99% saham perusahaan sudah dialihkan kemari. Berkas sudah siap. Perubahan legalitas dan saham bisa dilakukan kapanpun. Kami di gerbang sekolah. Silakan tanda tangan. Baik, aku segera ke sana. Aku nggak perlu berpura-pura lagi.
Taufik, selama aku di keluargamu, aku selalu diremehkan. Akhirnya aku bisa bebas. Taufik ini gak punya hati, membiarkan anaknya menjiplak. Begitu ketahuan, menyuruh orang lain menjadi intan untuk menipu semua orang. Aku, Ayu Santoso, gak bakal diam saja melihat ayah dan anak ini mengotori dunia akademik. Aku gak bakal membiarkan mereka berdua sok berkuasa dan menindas orang baik. Pada suami dan anak sendiri saja nggak percaya. Dan di sini kalian malah bikin cerita bohong membela orang luar. Aksi Bu Ayu sungguh luar biasa. Kamu kira kamu siapa? Kamu meragukan Bu Ayu sampai membela ayah dan anak ini. Jangan-jangan kamu ini punya hubungan gelap dengan Taufik. Sampai Sally saja begitu akrab. Apa kalian sudah bersama dari dulu? Dengar Taufik, jadi kamu selingkuh. Bahkan kamu bersama perempuan ini menindas aku dan keluargaku. Kamu sungguh gak tahu malu, gak punya nurani. Dengar Ayu, sepertinya kamu sudah siap untuk membuang harga dirimu sampai habis. Taufik, demi menjaga harga dirimu, aku sabar kamu pura-pura jadi orang kaya. Bagaimana kamu membalasku? Kamu mengkhianatiku. Bahkan berselingkuh dengan wanita yang gak jelas ini. Kamu bilang aku gak punya malu. Tunggu. Ini, Bu Ayu bilang Pak Taufik cuma pura-pura. Jadi sebenarnya siapa yang kaya? Jadi sebenarnya siapa pemilik grup Yuniar? Kalian lihat baik-baik, ini data pendaftaran perusahaan. Aku, Ayu Santoso, adalah satu-satunya perwakilan hukum dan pemilik sah grup Yuniar. Sedangkan Taufik ini cuma membawa nama perusahaanku untuk sok keren di luar. Itu memang Ayu, menjadi perwakilan hukum. Jadi Taufik cuma berbohong. Pria yang hidup dari uang istrinya. Hebat juga aktingnya. Aduh. Hei Taufik, aktingmu bagus juga. Nyaris saja kami semua dibohongi oleh kamu. Sekarang sudah ketahuan. Kamu itu cuma pura-pura. Jangan mengelak lagi. Ibu, aku mau penghargaan khusus ini. Cepat rebut kembali. Aku mau piala. Tenang saja, barang yang menjadi milikmu, gak ada yang bisa merebutnya. Ayu, kamu mencari masalah sendiri. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Kamu yang harus menyesal. Lihatlah dirimu. Sudah enak dinafkahi istri, malah mempermalukan diri. Sekarang sudah gak bisa hidup enak lagi. Hah? Cepatlah, bawa wanita haram dan anak harammu. Enya dari kota Pesir. Kenapa diam saja? Usir keluar 3 orang sampah ini. Jangan mengotori tempat Santones. Aku mau mulai membagi penghargaan. Dengar baik-baik Ayu. Kamu adalah wanita yang paling rugi. Kamu nggak bisa menilai. Kasihan sekali. Kurang ajar. Berani bicara begitu pada Bu Ayu. Abaikan saja. Sepertinya kamu sudah gila. Terobsesi menjadi wanita kuat. Kamu kira kamu hebat. Aku lupa ya masih ada kamu. Ini aku. Segera ambil semua data lengkap Arif dan catatan buruknya. Boikot dia dari seluruh industri. Cabut semua penghargaan dan gelar akademis yang pernah dia dapat. Aku ingin dia sepenuhnya hilang dari dunia akademis. Baik Bu Intan, kami segera lakukan. Sandiwara saja. Teruskan sandiwaramu. Mau sok kuat tunjukkan pada siapa? Masih mau memboikot orang? Kamu kira kamu siapa? Ketua riset dunia. Benar sekali. Kamu sungguh mengira. Halo, Arif. Dari penyelidikan, kamu melakukan pelanggaran akademis berat, penipuan, dan juga fitnah. Aku jelaskan lagi. Mulai hari ini, semua penghargaan dan semua gelar milikmu, semuanya akan dicabut. Keterlibatanmu dalam skandal akademik sudah diserahkan kepada pihak. Kamu jaga diri saja. Enggak mungkin. Kamu adalah Bu Intan. Habislah aku. Bu Intan, aku salah. Adik seperguruan, aku salah. Aku tertipu. Seperti orang bodoh. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak berani lagi. Berilah aku jalan keluar. Para guru, teman-teman, dan orang tua, izinkan aku secara resmi memperkenalkan pembimbingku, profesor di Universitas Harvard, ahli terkemuka di bidang AI, konsultasi ilmu pengetahuan nasional, pembimbing dokter terbaik Harvard, Profesor Intan Surya, muda dan cantik, cuma sebagian kecil dari kelebihannya. Meski dia itu Intan, lantas kenapa? Itu nggak bisa buktikan kalau Sally nggak menyontek. Coba pikirkan mahasiswa yang baru kenal AI. Belum sampai 2 tahun. Mana mungkin bisa bikin karya seperti Nirwana nomor 1. Pasti kamu yang bantu dia menyontek. Penghargaan ini cuma pantas buat anakku. Itu hal yang sudah pasti. Mereka juga ada benarnya. AI itu memang hebat. Iya,
Tapi kalau Ibu Intan yang membimbing berarti Sally cuma numpang nama. Karena semua orang meragukan keaslian Nirwana nomor 1. Yakin dengan kecerdasan buatan naga sakti milik Rian, maka aku tunjukkan pada kalian sebenarnya siapa yang palsu. Baiklah Rian, silakan jelaskan modelmu itu dirancang pakai berapa jenis elemen dasar. Fokus utamanya pakai CNN atau model besar BERT, atau malah dua-duanya digabung. Kalau digabung proporsinya berapa? Itu pakai BRT. Iya, BRT yang utama. Proporsinya banyak. Itu adalah proporsi yang paling pas. Omong kosong. Banyak proporsi yang pas. Jawaban apaan itu? Konsep dasar saja gak paham. Coba kamu jelaskan lagi. Model kamu sebelum berhasil sudah berapa kali dilatih dan dites? Sudah berapa versi yang diperbaiki? Paling enggak lebih dari 20 versi. Itu versinya banyak banget. Akurasinya juga tinggi banget. Akurasi tinggi banget. Lebih dari 20 kali. Kamu itu bercanda ya? Seseorang yang sungguh bisa menjalankan program AI buatan, jumlah latihan perbaikan minimal puluhan ribu kali, bohong saja nggak becus. Kamu bilang akurasinya tinggi. Angka pastinya saja nggak bisa jawab. Mau tipu siapa? Kalian sedang apa? Sengaja menyulitkan dia. Bikin anak ini semakin gugup. Meski Rian gak ingat angka pastinya, tapi karyanya sudah dikumpulkan. Dia memang gak menjiplak. Itu gak bisa dipalsukan kan? Dia memang mau menjiplak, tapi dia nggak punya kualifikasi untuk menjiplak. Dia sama sekali nggak paham dengan AI. Karya Rian adalah program AI yang tipikal berfungsi sebagai pengenal gambar. Memakai CNN, tapi barusan dia sendiri mengaku modelnya untuk pemrosesan bahasa alami pakai BERT. Kesalahan seperti ini, mahasiswa baru saja nggak bakal salah. Ibu Ayu, apa ini yang kamu bilang karya asli itu? Kamu berusaha membela, mau berebut beri penghargaan. Benar sekali. Pak Rudi itu memang benar. Dia gak menjiplak. Karena karya ini memang bukan dia yang buat. Dia bayar 2 miliar. Meminta Arif yang mengerjakan itu. Itu benar kan, Rian? Cepat katakan. Bicaralah. Mereka memfitnah aku, juga Rian. Hah? Ayo bicara. Jangan diam saja. Kenapa diam saja? Kejar! Ibu, tolong selamatkan aku. Pialaku, masa depanku. Kalian cuma iri saja. Gak suka aku berhasil. Taufik, aku beritahu kamu. Karya Rian dibeli atau dicuri. Pokoknya hari ini juara utama hanya diserahkan untuk Rian. Ayu, Sally itu anak kandungmu. Sally adalah anak kandungku, tapi dia malah lebih dekat sama Taufik. Kalau begitu, aku pilih lebih sayang sama Rian. Itu nggak masalah juga. Sekarang aku jadi CEO grup Uniar. Uangnya milikku. Kuasanya punyaku. Aku yang tentukan. Terserah aku mau berikan pada siapa. Kamu itu memang bodoh. Taufik, awalnya aku mau memberimu uang. Tapi kamu gak tahu diri. Sudah menikah 20 tahun. Apa yang kamu kasih padaku? Cuma muka polos saja. Sikap dingin. Senyum saja kamu pelit. Wanita mana yang tahan dengan sikapmu? Untung langit adil. Cinta pertamaku Rudi kembali lagi. Cuma dia yang menganggap aku sebagai wanita. Wanita yang dicintai. Sekarang, aku sudah jadi konglomerat. Aku juga bebas. Langit yang adil dan bebas. Ayo, kamu yakin merasa grup Uniar dan uang sekarang semuanya sudah menjadi milik? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu yakin kalau dia asistenku selama 15 tahun, bakal mudah mengkhianatiku dan membantu orang bodoh sepertimu? Kamu bilang apa? Selewengkan dana perusahaan 370 miliar, palsukan laporan keuangan, menipu pinjaman bank, memakai proyek fiktif, mengambil uang investor. Ayo, semua bukti sudah jelas, cukup membuatmu habiskan sisa hidup di penjara. Kamu menjebakku. Kamu sengaja menjebakku. Iya, aku yang melakukannya. Sejak kamu bersama Rudi, beraninya mengambil uang yang bukan milikmu. Dari saat itu, aku sudah mempersiapkannya. Periksa semua proyek dan juga aliran dana yang dipegang oleh Ayu. Bikin sebuah drama agar dia pindahkan aset. Rubah nama pemilik dan saham, biar dia merasa sudah berhasil. Dan ingat, rantai bukti harus lengkap dan juga kuat. Lalu tangkap dia. Paham, tenang saja Pak Tau. Dengar Ayu, semua ini akibat dari ulahmu sendiri. Astaga, ternyata Ayu itu berniat menguasai harta keluarga Tanuma dan begitu sombong membela selingkuhan dan anak haramnya. Licik sekali ya, jahat sekali. Hampir saja tertipu. Sudah diam. Bukan urusan kalian. Kalau benar terus kenapa? Sekarang grup Uniar itu milik dia. Perusahaan dan uangnya juga milik dia. Taufik, kamu bisa apa? Sekarang kamu sudah kalah. Dasar buta hukum, bodoh sampai gak tertolong. Ayu, kamu kira gampang menjadi perwakilan hukum?
Tim audit perusahaan dan penyidik ekonomi kota sudah masuk ke grup Yunia. Semua uang yang kamu pindahkan, sepeser pun harus dikembalikan. Kontrak ilegal yang kamu tanda tangani, kerugian yang sudah kamu buat, dan semua tanggung jawab hukum harus kamu tanggung sendiri sebagai direktur yang baru. Jadi kamu minta aku menjadi perwakilan agar aku disalahkan? Taufik, kamu memang licik sekali. Ayo, sebenarnya ada apa ini? Yang dia bilang itu benar. Kita harus gimana sekarang? Taufik, suamiku, aku salah. Aku sudah menyadari salahku. Aku mohon, demi hubungan kita berdua, demi Sally juga, kamu gak boleh sekejam ini. Kamu jangan menghancurkan aku. Taufik, jangan lupa, dulu aku yang nekat mengalihkan para preman itu. Kalau enggak, kamu pasti sudah ditikam mati. Kamu mana mungkin jadi seperti ini? Mana mungkin ada Sally juga? Kamu gak boleh begini padaku. Kamu jangan bersikap begini. Mengalihkan preman dan selamat dari pembunuhan. Jangan-jangan malam itu Nggak aku sangka. Ternyata Ayu dan Pak Taufik punya kisah yang menyentuh juga ya. Iya, hutang nyawa. Jika Pak Taufik sungguh memenjarakan dia, bukankah agak? Taufik, demi hubungan yang sudah terjalin lama, karena aku pernah menyelamatkan nyawamu, ampunilah aku. Aku janji, mulai sekarang aku akan jadi istri yang baik, ibu yang baik buat Sally. Kita bertiga hidup bersama dengan baik. Aku mohon. Dengar Ayu, aku sudah beri banyak kesempatan untukmu. Bukan cuma sekali. Semua ini kamu yang menghancurkannya sendiri. Sally, putriku sayang. Ibu sudah tahu salah. Aku ibu yang bodoh. Tolong bantu bujuk ayahmu. Ibu janji, ibu bakal menebus kekurangan ibu. Semua hutang kasih sayang, ibu akan bayar. Kedepannya kita hidup dengan baik, bagaimana? Sally, ibu mohon, bicaralah. Ayah, dia tetap adalah ibu kandungku. Lagi pula, dia pernah selamatkan nyawa ayah. Aku nggak bisa memutuskan, tapi... Memang benar. Dulu aku ketahuan kaya di sekolah, menjadi incaran orang, sampai hampir dibunuh. Dialah yang teriak minta tolong dan mengalihkan para pembunuh, menyelamatkan nyawaku. Utang budi ini. Ayo berdiri. Kak Taufik, dulu waktu di gang belakang sekolah, penyelamatmu itu bukan Ayu. Intan, kamu bilang apa? Aku bilang, saat itu di gang kecil di belakang sekolah, penyelamatmu bukan Ayu, tapi aku. Intan, dasar kamu gak tahu malu. Kamu memang mau rebut Taufik dan hidup kaya sampai bikin cerita untuk memfitnahku. Aku beritahu ya, Taufik itu punyaku. Utang nyawa juga punyaku. Jangan harap bisa rebut dia. Jangan mimpi. Memfitnahmu? Ayu, coba kamu katakan, hari itu jam berapa tepatnya, di mana kejadian itu terjadi? Ada berapa preman? Kamu seorang wanita. Bagaimana mengalihkan preman-preman itu sampai bisa lolos? Jawab, Ayu. Itu sudah lama. Mana bisa aku ingat? Kira-kira jam 4 atau 5 sore di gang belakang sekolah. Premannya 4 atau 5. Aku lapor polisi, lalu mereka kabur. Tapi aku mengingat semuanya. 20 tahun lalu, gak cuma mengubah nasibmu, tapi juga mengubah keputusan terpenting dalam hidupku. Tapi aku mengingat semuanya. Larilah. Teruslah lari. Sekarang serahkan uangnya, cepat. Kalian sedang apa? Aku sudah lapor polisi, sebentar lagi datang. Pak polisi, sebelah sini. Kurang ajar, berani ikut campur. Teman-teman, tangkap dia, lalu habisi. Ayo. Tolong. Tolong. Teman, terima kasih sudah mengalihkan perhatian mereka.
Cepat panggil ambulans. Aku sudah nggak tahan lagi. Tolong aku. Tolong. Jika bisa dekat dengan orang kaya ini, aku bakal hidup senang. Teman, kamu berdarah cukup parah. Jangan takut ya, aku antar ke rumah sakit. Kamu bertahan ya. Di sana, Kak Taufik. Kak Taufik, kamu baik? Kak Taufik. Ternyata Kak Taufik sudah punya pacar. Ayo. Kamu penipu. 20 tahun. Kamu sudah menipuku. 20 tahun. Pantas saja aku juga merasa aneh. Wanita yang dulu berani menyelamatkanku, kenapa sekarang menjadi wanita yang keras kepala dan serakah, dan gak punya hati nurani? Ternyata aku yang bodoh, berkorban selama 20 tahun. Ayah, jangan terlalu emosi. Taufik, waktu itu, meski aku bukan yang menolongmu, aku sudah menemanimu selama 20 tahun. Hubungan suami istri tidak bisa hilang. Kita masih ada Sally. Aku adalah ibu kandungnya. Kamu gak bisa begini padaku. Kamu gak boleh sekejam ini. Dengar, Ayu. Apa yang kamu lakukan pada Sally kamu tahu jelas. Kamu gak pantas menjadi istri. Apalagi menjadi seorang ibu. Dan aku gak bakal pernah sedikit pun punya rasa kasihan. Aku gak pantas. Taufik, kamu kira kamu juga orang baik? Jika kamu gak kaya, aku gak bakal meninggalkan Rudy. Gak bakal bertahun-tahun pisah dengannya. Aku sudah bersabar denganmu selama 20 tahun. Aku sudah gak tahan. Kamu juga, Intan. Jangan sok suci. Dulu jika Taufik gak kaya, kamu gak bakal suka padanya. Dulu pura-pura polos mengirim surat cinta, sekarang mau merebut suami orang. Kamu memang gak tahu malu. Kamu juga. Aku sudah besarkan anak durhaka sepertimu. Di saat penting gak membantu ibumu, malah membantu untuk mencelakaiku. Harusnya aku gak melahirkanmu. Hei Ayu, diam kamu. Hei Ayu, diam kamu. Ibu, untuk apa ibu kemari? Jangan mengacau, cepat pulang. Semuanya, inilah anak perempuan yang kubesarkan. Itu foto Ayu dan selingkuhannya. Yang gak tahu malu itu Rudy. Ini bukti perselingkuhan mereka. Ibu, apa yang ibu bilang? Aku sudah lama tahu. Hanya saja, aku masih berharap dia suatu hari akan sadar dan berubah. Aku masih pikirkan kebaikan keluarga Tanuma dan pikirkan Sally cucuku. Tapi aku sungguh gak menyangka. Bisa-bisanya dia melakukan hal yang hina seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu dan dia juga memiliki selingkuhan. Dengar, Ayu. Taufik sudah baik kepadamu. Sally adalah anak kandungmu. Kenapa kamu tega seperti ini? Kalau bukan karena dia mengabariku, hari ini kamu membuat masalah di sekolah. Coba tanya nuranimu, apa kamu masih pantas jadi manusia? Ibu! Ibu adalah ibu kandungku, bukan ibunya Taufik. Ibu membela siapa? Aku dan Rudy saling cinta. Kami sungguh saling cinta. Semuanya ini adalah salahnya Taufik. Dia yang menghancurkanku, yang merusak semuanya. Semua ini salah dia. Kamu anak durhaka. Keluarga Santoso nggak punya anak sepertimu. Ayo. Ibu. Ibu baik-baik saja. Intan. Iya? Tolong urus masalah ini. Aku bawa ibu ke rumah sakit. Baik. Sally, ayo cepat. Iya. Ibu. Pak Taufik, ibu ini kena serangan jantung karena terlalu emosi. Untuk segera dibawa kemari. Jadi dia selamat, tapi harus istirahat. Jangan sampai dia emosi lagi. Baiklah, aku akan perhatikan. Terima kasih, dokter. Suamiku, untung ibu baik-baik saja. Aku sungguh panik. Ibu sudah ada yang menjaga. Bagaimana jika kita pulang dulu? Aku sudah siapkan kue favorit Sally. Biar dia senang. Suamiku, biasanya ibuku sangat baik pada Sally. Kamu nggak mau kan? Dia sakit lagi karena masalah kita.
Suamiku, kamu sibuk seharian, pasti lapar. Cobalah. Kue ini susah sekali dibeli. Aku nyuruh orang untuk mengantri. Sally, ini adalah kue stroberi kue kesukaanmu. Ibu sengaja belikan untukmu. Kenapa? Kenapa nggak dimakan? Kalian nggak suka kuenya ya? Aku dan ayah alergi mangga. Kue ini isinya mangga. Ibu Ayu, niat baikmu gak bisa kami terima. Mangga? Ibu sungguh nggak tahu. Jangan dimakan lagi. Ibu suruh orang beli lagi. Beli rasa buah beri atau coklat. Ayu, kamu selalu memanjakan ayah dan anak itu. Tapi nggak tahu aku dan Sally alergi mangga. Aku nggak perlu menghargaimu di depan orang lagi. Sudahlah. Aku bawa Sally keluar makan. Nanti malam tunggu aku di kamar. Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Suamiku, ada masalah apa? Harus menunggu malam. Dan harus bicara berduaan. Anak... Suamiku, kamu sudah selesai bekerja. Malam ini... Tanda tangan. Cerai? Taufik, kamu mau cerai denganku? Kenapa? Aku sekarang sudah berubah. Aku sadar aku salah. Kenapa masih mau cerai denganku? Mengaku salah. Sudah berubah sejak kamu dan mereka melukai Sally di depan umum. Kamu sudah gak pantas di keluarga ini. Apalagi menjadi ibunya. Tanda tangani itu. Cepat. Aku nggak mau. Taufik, jangan harap aku cerai tanpa harta. Kalau mau cerai boleh saja. Tapi kamu harus bagi setengah hartamu. Itu utangmu padaku. Masa mudaku selama 20 tahun, melahirkan satu putri untukmu, kamu harus menebusku. Setengah dari hartaku. Ayo, jangan pernah berharap. Sekarang dengarkan aku. Kamu tanda tangani surat itu. Pertimbangkan hubungan suami istri kita. Aku bakal minta bagian hukum, mencabut semua tuntutan padamu. Agar kamu dapat hukuman yang lebih ringan. Jika enggak, semua buktimu memindahkan aset. Dan juga penipuan bisnis bakal aku serahkan ke pihak yang berwajib. Dan sisa hidupmu bakal habis di dalam penjara. Untung saja. Untung aku pintar. Sebelumnya, aku sudah berikan uang properti kepada Rudy dan Rian. Setelah cerai, aku bakal cari mereka. Dengan uang itu, aku tetap bisa hidup mewah. Oh iya, aku hampir lupa. Bagian hukum perusahaan sudah menggugat Rudy ke pengadilan. Semua aset yang kamu berikan dalam pernikahan kita, termasuk saham, properti, dan uang, semuanya bakal ditarik balik. Mereka berdua mulai sekarang gak punya apa-apa lagi dan terlilit utang. Taufik, kamu tega sekali. Sekarang cuma ada satu jalan untukmu. Langsung tanda tangan surat cerai ini, ambil barang-barangmu, dan pergi dari rumahku. Silakan pergi, Nyonya Ayu. Pak Taufik sudah berpesan, barang keluarga Tanuma nggak boleh dibawa satu pun juga. Tenang saja, aku akan urus ibu dengan baik. Selain itu, ibu minta aku bilang padamu, dia nggak mau bertemu kamu lagi. Taufik, Sally, aku minta maaf pada kalian. Ini semua salahku. Rudy, aku pulang. Demi kamu, aku kehilangan keluarga, kehilangan suami dan anak, kehilangan segalanya. Kamu malah begini. Pergi!
Dasar gak berguna. Sudah enak menjadi istri orang kaya. Ini semua salahmu. Kamu juga mencelakaiku. Aku jadi harus hidup seperti ini bersama denganmu. Sekarang, kamu keluar dan cari uang. Aku gak punya uang. Aku nggak bakal bekerja. Dan aku juga nggak bisa. Memangnya aku bisa? Aku bisa? Hah? Aku dari lahir sudah ditakdirkan kaya. Aku beritahu. Kamu nggak bisa? Baiklah. Pergi dan mengemislah. Jual apa saja. Pokoknya, bawakan uang untukku. Di mana ibu sembunyikan uangnya? Hanya segini? Hah? Rian, kamu ikut ibu cari pekerjaan. Kita mulai dari awal. Aku ini bukan anakmu. Hah? Dengar ya, jika bukan karena ibu, aku masih ada di Santones menjadi orang terkenal. Ibu kandungku sudah lama meninggal. Ibu kira ibu siapa? Sekarang aku jijik melihatmu. Sebaiknya ibu pergi. Pergi sekarang. Aku sudah salah. Aku sungguh salah. Taufik, Sally, aku yang bersalah pada kalian. Maaf. Aku yang bodoh. Aku yang sudah bodoh. Ini karma. Ini adalah karma. Benar. Bibi, aku siapkan hadiah untukmu. Aduh, aku baru makan. Aku harus jalan-jalan ke sana. Sally, temani nenek ya. Baik, Nek. Aku paling suka menemani nenek. Bu Intan, mari kita jalan-jalan. Baik. Kenapa kamu menatapku terus? Rambutmu berantakan. Kedepannya Sally masih butuh banyak bimbinganmu. Sally itu cerdas dan rajin. Bisa membimbingnya, itu kehormatan dan tanggung jawabku. Bagaimana denganku? Sebenarnya aku juga pintar. Cuma telat 20 tahun saja. Profesor Intan, menurutmu aku masih sempat atau enggak? Selama itu kamu, berapa lama pun masih sempat. Aku tersesat selama ini. Ternyata cuma ketulusan yang bisa membuat bahagia.